Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya, Mr. Iqlil. Kali ini kita akan melanjutkan materi reading ya, yang seperti kemarin, yakni scanning dan skimming, gitu ya, menjawab cepat untuk mengetahui ide pokok dan specific information. Sekarang kita ke bagian 3 ini ya. Yang ketiga ini word attack skill. Word attack skill ini digunakan untuk menjawab soal reading yang tipe soalnya itu untuk mengetahui sinonim atau antonim. Ini yang paling ngeri ya. Jadi tipe soal ini biasanya itu teman-teman nggak bisa kalau nggak pakai kamus, padahal kebalikannya. Di dalam word attack skill ini, kamus justru akan menghambat pergerakan teman-teman untuk menjawab soal tipe sinonim atau antonim. Untuk jelasnya simak aja langsung ya. Word attack skill kita definisikan dulu. Word attack skill adalah teknik membaca yang berkenaan menerka-nerka kata sulit dengan menggunakan hubungan gramatikal, ini garis bawahi ya, dan kontekstual. Dua ini, kontekstual dan gramatikal. Jadi caranya itu dua. Contohnya seperti ini nih. Contohnya ada soal seperti ini. Ini salah ketik ya, harusnya itu 1 2 3. 3 aja nih. Ini wordnya kurang besar di dalam kotak ini. Jadi saya bacakan langsung aja. Yang saya cetak tebal bold itu seperti kata-kata repeat di sini. Ini berarti kita cari tahu apa arti sinonim atau antonimnya. Seperti yang kita ketahui, rapid ini kita nggak ngerti nih artinya apa, meskipun sering terdengar di telinga kita ya, rapid test begitu ya, tapi nggak tahu artinya nih. Nah, jawabannya apa nih rapid? Misalkan nomor 1 ini diganti aja multiple choice-nya langsung A B C D begitu ya, A B C D E gitu ya. Cara jawabnya kita menggunakan hubungan gramatikal atau kontekstual. Kita ngomong kontekstual dulu ya. Kontekstual itu adalah kondisi di dalam teks, konteks ya, kondisi teks gitu aja biar cepat mengingat-ingatnya. Jadi kita membutuhkan penalaran yang imajinatif gitu ya, untuk menerka-nerka kira-kira apa ini dengan cara menggabungkan arti dari kalimat sebelum dan sesudahnya. Kita contohkan aja nih. Ini in the first place ya, with the rapid bla 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 development bla 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 science and technology ya, bla 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 development. Kalau development ini teman-teman tidak tahu artinya, berarti teman-teman ini butuh banyak meningkatkan vocabulary yang nanti akan kita bahas di nomor 4, tipe nomor 4, cara menjawab soal reading dengan tipe nomor 4 ini ya. Yang ini nih, vocabulary building. Tapi sekarang kita artikan development untuk perkembangan, science, ilmu pengetahuan dan teknologi. Work today is more demanding bla bla bla. Pokoknya terkait perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan dan teknologi hari ini tuh bagaimana. Lah, kita harus tahu artinya juga sedikit-sedikit ya artinya. Tapi yang rapid ini pasti nggak tahu artinya. Nah, kita lihat ini, fast. Perkembangan teknologi apakah cepat? Bisa jadi ya. Good. Perkembangan teknologi hari ini baik, boleh. Gaining salah nih, kalau hubungan gramatikal nggak bisa karena di sini itu tidak ada ing-nya. Rapid itu loh nggak ada ing-nya. Kalau ini ada ing-nya, jadi salah. Sama ini juga ada ed, di sini juga tidak ada ed di rapid. Free, perkembangan teknologi bebas begitu. Nah, yang paling tepat itu adalah cepat. Karena hari ini tuh semakin cepat, bukan semakin bebas, dan juga bukan semakin baik ya. Baik bisa, bebas bisa, tapi yang paling tepat adalah fast. Gitu ya. Kalau teman-teman search di Google rapid pasti keluarnya rapid test ya. Di Google Translate itu pasti keluarnya bisa juga salah artinya. Kalau di dictionary itu, karena kalimat itu, pengertian di dictionary itu kalimat bukan kontekstual tapi kalimat kata yang
berdasarkan bukan konteks ya makna awalnya, tapi sekarang makna itu berkembang sesuai mengikuti konteks di dalam sebuah kalimat. Oke, contoh kedua. Nih, di sini ada doesn't. Kita artikan aja sebelum titiknya atau dari gitu ya. Ini aja dari komanya ini aja. Ini kan ada koma nih, English ya. Ini computer science driving skill lah. Ilmu komputer, mengemudi, kemampuan mengemudi sebelum mereka menemukan titik-titik pekerjaan ya, job. Nah, gitu ya. Pekerjaannya bagaimana? Pekerjaan yang bebas, pekerjaan yang cepat, atau pekerjaan yang baik. Nah, pasti jawabannya baik nih. Karena ya cocok itu, masa pekerjaan yang cepat atau pekerjaan yang bebas kan enggak sesuai konteks lah, seperti itu. Yang terakhir, acquiring di sini ini namanya hubungan gramatikal ya. Padahal ada ing-nya, jadi di sini juga harus sama ing, ada ing-ingnya juga. Begitu caranya ya teman-teman ya. Itu contoh sama teori sedikit. Yang penting teman-teman harus menggarisbawahi dua itu, hubungan kontekstual dan hubungan gramatikal. Kita langsung ke contoh soal, nggak usah lama-lama. Oke, di sini kita cari sinonim antonim. Biasanya itu begini lah. Nih, undoubtedly, closest meaning. Ciri-ciri sinonim antonim itu seperti ini. Closest meaning. Terus kita caranya nih gimana nih? Kita lihat nih, undoubtedly hubungan gramatikalnya. Loh, semuanya itu ada ly-nya di sini. Oh iya, jawabannya juga ly belakang-belakangnya nih. Berarti ly ini nggak bisa nih ya, jadi jangan dijadikan patokan. Patokan itu tidak hanya di belakang ya teman-teman ya, bisa jadi di depan. Ini kan ada an itu sinonimnya an itu bisa jadi in, ada yang im, berarti semuanya itu negatif. Nah, jadi impossible. Nah, un itu cuma undoubtedly juga begitu, berarti dia itu negatif semua. Kita cari kata yang negatif di sini. Honestly tidak ada negatifnya, fortunately tidak ada negatifnya, indisputably tidak ada negatifnya, unfortunately sama-sama un di sini. Lah, betul, jadi jawabannya hubungan gramatikal tanpa kita move ke teks. Jadi jawabannya itu seperti itu. Unfortunately ya, itu ya. Oke, kita move ke nomor bawahnya lagi. Ini juga sinonim nih. Undeterred ya, aduh kecoret. In line 13 means undiscouraged. Teman-teman juga harus tahu artinya nih, dikit-dikit ya. Tapi ini salah nih. Ini kan kata-katanya kan dari kata courage. Courage itu artinya berani. Tapi ini ada imbuhan an, ada imbuhan dis, jadi double. Jadi di sini enggak boleh. A ini pasti salah. Kontrol terus uncontrol, tidak terkontrol ya, itu ya. Dismiss ya, kayak dibubarkan gitulah. Achieve memperoleh, mencapai, unachieve tidak memperoleh. Nah, kita ke konteks nih. Kalau ini konteks karena memang semuanya pakai ed sama dengan soalnya undeterred itu ya. Kita ke line 13 hubungan kontekstual nih. Undeterred. Kita cari nih. Mana kata-kata undeterred nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, di sini. Mana ya? Sebentar. Ini ketemu. Lah, ini deh. Ya, undeterred. Kita cari nih. Our leaders too are not less corrupt. Ya. Oh, dari sini. Intinya tuh pemimpin kita itu juga korupsi nih. Nah, network of corruption ya. Jaringan korupsi di antara pemimpin-pemimpin kita goes on as usual, berjalan seperti biasa, and remain undeterred. Jadi maksudnya ini mungkin begini, korupsi itu berjalan seperti biasanya gitu,
go aja gitu. Tadi kita kan ada kata-kata uncontrol, tidak terkontrol, unachieved, tidak memperoleh, tidak tidak bisa diperoleh, sama dismiss gitu ya, dibubarkan. Nah, kita kontekskan begini. Korupsi di para pemimpin itu diimajinasikan begitu ya, itu berjalan seperti biasanya dan dibubarkan. Nah, kan berkontradiktif antara kalimat satu sebelum N di sini, maaf, nah ini ada N ya, N, sama di bawahnya ketika undated itu dikasih dismissed, korupsinya itu dibubarkan, padahal ini kan berjalan sesuai dengan biasanya lah. Yang satunya unachieved, tidak tercapai, juga tidak kontradiktif, juga malah gak nyambung. Yang terakhir kan uncontrolled, korupsi itu berjalan seperti biasanya dan tidak terkontrol. Nah, yang paling cocok itu. Jadi jawabannya itu uncontrolled gitu teman-teman ya. Jadi jawabannya itu B. Begitu kita masuk ke nomor 7 ya. Nomor 7 sebentar. Nomor 7, the word nexus in line 14 encloses in meaning to bla bla bla. Nah, nexus itu apa? Sinonimnya A, network, B, union, C, interaction, D, communication. We will move to the text. I found the text here. Nexus between politicians and bureaucrats works in very sophisticated manner. Nexus does also exist between criminal and police. Oke. Kita cari nexus ini artinya apa nih? Nexus. Oh, tadi belum dibaca ya, artinya itu maksudnya apa ya? Oke, nexus itu A, network, B, union, interaction, sama communication. Network itu artinya jaringan, union itu united itu ya persekutuan, persatuan gitu ya. Interaction hubungan, communication cakap-cakap. Gitu aja, santai aja. Kita lihat nexus between ya, percakapan antara politicians and bureaucrats works in very sophisticated manner. Percakapan antara politik itu membingungkan. Nah, atau di sini lagi nexus percakapan itu muncul di criminal and police. Nah, nggak mungkin. Ya benar, tapi kurang cocok ya, karena percakapan communication, atau yang paling benar itu sebenarnya itu jaringannya. Coba kita cari jaringan antara politik dan birokrat itu sangat terstruktur gitu. Jaringan network does also exist ya, juga antara jadi jalan yang paling benar itu. Jadi teman-teman caranya itu memang harus tahu artinya, sedikit-sedikit memahami maksud dari sebuah konteks itu. Kalau memang teman-teman tidak bisa, harus meningkatkan skill vocabulary-nya through melalui berbagai cara ya. Salah satunya yang seneng-seneng aja, yang sering-sering praktik aja. Kalau teman saya Mr. Irfan itu suka Ome TV, dia suka Ome TV, jadi cakap-cakap bahasa Inggris natural gitu, karena terbiasa. Ada yang suka nonton film terus pakai subtitlenya dihilangin gitu, atau subtitlenya itu di apa istilahnya itu dijeda begitu, muncul belakangan gitu, macam-macam. Dan believes me in some unconditional time gitu ya, teman-teman tidak akan bisa menghafal 100.000 lebih kosakata di dalam dictionary, dan itu tidak akan efektif ketika teman-teman tidak menggunakan vocabulary itu ya. Jadi apalagi di usianya seperti yang sudah dewasa begitu, untuk menghafal juga sulit. Jadi teman-teman, kali ini cukup ya. Harap teman-teman itu sering-sering mencoba tipe soal sinonim antonim ini ya. Ingat gramatikal and kontekstual. Selamat beraktivitas, sering-sering latihan. See you next week with vocabulary building ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.